Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sebenarnya nih gue mau jujur dulu ke kalian nih. Ini adalah video retake ya, bukan video awal gue. Kenapa gue retake? Karena ada kesalahan teknis lah ya, bisa gue bilang di video yang pertama. Jadi gue terpaksa retake. Dan sepatu yang udah gue unboxing ini udah gue buka gitu. Jadi elemen surprise-nya memang agak berkurang, tapi gue berusaha 100% ya, nggak bisa ngomong 100% juga sih. Gue akan berusaha tetap 99% untuk memberikan review yang terbaik. Nah, kalau kalian perhatiin ya, gue mengganti sedikit background gue. Walaupun untuk mengganti background ini dan pakai kursi ini itu membutuhkan effort yang nggak sedikit gitu ya. Lumayan aja gitu, buat gue berkeringat sedikit malam-malam untuk mengubah setting rumah gue. Terus kali ini juga gue pakai bajunya Brescia karena gue rekaman tepat 18 Februari di hari lahir Roberto Baggio. Walaupun ini baju KW tapi nggak apa-apa. Happy birthday Roberto Baggio. Walaupun lo nggak nonton tapi lo udah idola sepanjang masanya gue. Belum pernah ada lagi pemain lain yang gue idolakan seperti gue mengidolakan Roberto Baggio. Oke, langsung aja lah ya ke sepatu ini. Udah gue unboxing. Ya, udah gue unboxing, tapi gue mau infoin lagi bahwa sepatu ini dikirim dari Bandung. Cukup cepat pengirimannya, dari hari ketika pengirim ngomong udah beres sampai akhirnya sampai ke rumah gue itu cuman 1,5 hari lah ya. Pokoknya cepet lah, nggak nyampe 2 hari. Apa sih, siapa sih yang ngirim gitu ya? Mungkin belum kelihatan lah ya dari sana ya, belum kelihatan lah ya, karena si logo sama logo itu ada di atas sama di samping bagian buka. Apa sih sepatu ini? Udah ada beberapa yang nebak nih ya sebelumnya. Ada yang nebak Fuerza ya bang, ada yang nebak wah akhirnya ngambil Sevspo juga ya gitu. Terus beberapa brand lokal lain lah sempat disebut juga gitu ya. Oh Specs lagi kah? Oh Ortus Black Gold. Tetot, salah guys, bukan semua ya. Jadi ini adalah sepatu lokal betul, handmade. Gue bilang ya di beberapa jawaban gue ke yang DM gue, handmade lokalan. Apa? Sabar, gue bilang sabar. Ini adalah handmade lokalan yang gue bisa bilang 95% dari lo follower gue nggak tahu sama brand ini. Karena bisa gue bilang ya, koreksi gue mas kalau salah ya, mas PP ownernya. Ini baru prototype, belum sebenarnya ya, kalaupun mungkin model ini akan diproduksi secara, gue belum tahu ya, nanti mau pre-order kah atau mau buat ready stock kah, gue belum tahu. Tapi mungkin ya gue bisa bilang ini baru prototype karena bener-bener belum ada guys, ini belum beredar dan ini dititipkan ke gua ya. Terima kasih sebelumnya dititipkan ke gua untuk menjadi orang pertama yang mungkin mengunboxing dan merekam di YouTube gitu ya, dan di Instagram nanti ya, mungkin ya, gua nggak tahu kalau ada orang lain yang lebih dulu daripada gua, tapi mungkin gua adalah yang pertama. Jadi gue diberikan kepercayaan untuk bahasanya adalah mereview secara jujur. Dan insya Allah akan gue lakukan. Gue akan review benar-benar menurut apa yang gue rasakan. Walaupun tadi di tag pertama gue udah sebutin sih, tapi gue akan ulang lagi aja ya. Walaupun elemen surprise-nya terus terang berkurang ya, karena tadi pertama gue benar-benar belum melihat nih barang. Tapi karena udah gue buka ya, gue udah sedikit dilihat. Tapi nggak apa-apa, gue akan ceritain lagi ke kalian ya. Jadi ini produk sebelumnya gue belum pernah lihat. Gue baru lihat beberapa hari yang lalu ketika jadi diinfoin bahwa sepatu ini udah jadi. Dan ini gambarnya. Dari gambar sih kelihatan legit ya, kelihatan mantep banget, kelihatan idenya orisinal. Gue bilang di WhatsApp gue, mas idenya terlihat original gitu ya. Maksudnya kayak ya idenya itu tanpa terinspirasi lah ya, bahasa sekarang kan inspirasi biar kelihatan keren ya nggak? Ini gimana mas ceritanya, gue bilang gitu. Jadi dibilang ya ini ada inspirasi sih dari Mizuno gitu ya, tetap Mizuno ya kalau brand handmade kulit ya, ini kulit ya, itu rata-rata memang mengambil kiblat ke Mizuno karena ya kita perlu akui lah, Mizuno itu masih produsen sepatu kulit sepak bola terbaik lah ya di dunia saat ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya kan, gua akan segera tunjukkan aja. Ini kotaknya bagus ya, nyampe ke gua bagus. Ini size tipenya belum ada, size-nya belum ada, dan kalau nggak salah tipenya masih berupa kode, belum berupa nama ya. Mungkin ke depannya mulai dipikirkan nih mas, kira-kira mau tipenya apa gitu kan, sesuai dengan
ide yang muncul aja ketika Mas memproduksi sepatu ini tuh inspirasinya apa, idenya apa. Misalkan terinspirasi dari ngelihat pemain yang kenceng gitu ya, mungkin bisa carilah bahasa apa yang kenceng gitu ya, yang menarik gitu ya. Ya mungkin bisa dibikin seperti itu. Terus ini dia logonya guys. Ini dia namanya guys, Pas. Jadi nanti di IG-nya kalau nggak salah Passport. Ya, sebenarnya paspor kayak pasport ya. Mana pasport lo gitu kalau lo ke luar negeri kan. Dan ini terlihat logonya mungkin apa ya, pilok kali ya, dikasih kayak itu terus dipilok ya, mungkin ya, nggak tahu ya, atau dicat gitu ya, set gitu biar cepet. Yang ini terlihat lebih rapi, yang ini kelihatan tidak lebih rapi, tapi ya apa sih, kotak gitu kan ya, mungkin boleh lah ditingkatkan kualitasnya sedikit ya. Terus bau khas sepatu handmade lokal ya, udah 2 kali gue dapat sepatu handmade lokal. Safe, gue belum pernah. Volos, Anexa sama West 7 yang Alpha Evo ya. Kedua-duanya baunya sama, bau lem gitu ya. Dan ini pun sama bau lem ya, tipikal sepatu khas lokal. Oke, kita buka aja guys. Ini dia sepatunya, Passport. Tipenya terus terang gue lupa ya karena masih berupa kode. Udah itu aja, nggak diisi lain di dalamnya. Gue taruh dulu di sini. Oke, first impression. Jadi ketika gue lihat sepatu ini, terus terang nih jujur ya, nggak sebagus di gambar ya. Of course di gambarnya kelihatan ya, di gambar kelihatan menurut gue lebih bagus ya daripada ini ya. Ini kelihatan agak sedikit kurang ya. Tapi oke, nanti kita bahas satu-satu guys. Kita bahas mulai dari uppernya ya. Uppernya ini sendiri terbuat dari, ini gue taruh sini ya, terbuat dari kulit sapi ya. Sekilas yang gue rasakan ya nggak, agak lebih keset ya di sini ya. Dan nggak beda aja dengan yang pernah gue rasakan ya, gue feel ya, gue sentuh untuk Volos maupun West 7. Nggak beda jauh ya, gitu-gitu aja gitu ya. Terus logonya ada di kiri dan kanan ya. Gua ngelihatnya kok kayaknya logo yang sebelah kanan agak beda ya dengan yang sebelah kiri ya. Kemiringannya ya kayak agak beda gitu ya. Kayak agak beda gitu bagi gua sih. Dan gua sih suka ya sama desainnya ya. Jadi kayak ini mirip Hypervenom sih kalau dipikir-pikir ya. Hypervenom kan agak belok sini dikit kan. Jadi ini nggak habis sampai di sini kayak Anexa kan, dia bener-bener kayak yin and yang gitu ya, bener-bener sebelah. Tapi kalau ini dia nyambung guys, ada nyambung ke sini. Which is ini yang gue bilang ya, idenya tuh bagus ya, kayak set gitu ya. Kalau produsen merek luar mah disambung ke bawah lagi nih, set. Mungkin ya di outsole juga ada ya, tapi ya not bad, idenya not bad. Stitchingnya di bagian depan ini terlihat standar ya, terlihat biasa lah yang di bagian ininya ya. Tapi di bagian ini dia kayak lebih apa ya, lebih kesan tegas gitu ya, narrow gitu ya, lebih kesan tajam lah gitu. Walaupun ya gue nggak ngerti ya ininya apa ya. Overall uppernya terlihat oke ya, menurut gue terlihat bagus. Cuman ya di bagian ini ya, kalau gue sih lebih suka karena gue lihat di sini ada kayak stitching ya, kayak ada pola gitu ya di sini ya, dibentuk pola gitu ya. Gue lebih suka ya kalau misalkan ini sepatu buat pemain gelandang gitu ya, dibuat kayak ininya, logonya dihilangkan, lu buat satu lagi aja nih di bawah sini mas, jahitannya set gitu ya. Jadi kayak lu sablon kayak kecil, atau ya lu pura-puranya ini control zone gitu ya. Ini kan agak ada kayak lebih kembung kan, karena dijahit gitu ya, kulitnya jadi kayak naik ya. Nggak apa-apa di sini bikin juga gitu ya. Jadi kayak nggak usah kasih logo lu di sini, kasih aja control zone. Logo mah cukup di sini aja sih. Itu menurut gua ya. Ya of course terserah lu lah mas. Desainnya gimana. Terus kayak nih di bagian belakang juga nih. Ngeliat logo begini kayak logonya Precise ya. Ingat gak lu pernah ada merek sepatu Precise? P. Gitu ya. Jadi kayak set. Ini full kulit ya. Full kulit. Beratnya sendiri menurut gua nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat. Mungkin agak lebih ringan sedikit daripada Volos, which is Anexa ya, which is menurut gue ini akan pas banget untuk tipe pemain gelandang ya. Lebih pas lah, walaupun Volos gue bilang juga pas, tapi agak sedikit lebih berat ya. Dan ini juga masih bisa all round player mungkin yang pakai ya, mungkin gelandang juga
Winger juga masih bisa karena nggak terlalu berat, terus terang nggak terlalu berat, which is gue juga cukup kaget sih ketika gue pegang. Nanti gue akan timbang lah ya beratnya berapa. Terus di bagian nih, di bagian heelnya ya, bagian dalamnya ya, walaupun ya nggak ada ditaruh berlebih ya di sini, cuman menurut gue ini cukup nyaman ya, cukup nyaman, nggak terlalu keras ininya. Terus di dalamnya juga udah dilapis pakai kulit sintetik gitu, mulai dari sini sekeliling sini, dan terlihat rapih. Oh ya, by the way ini rapih loh, kelihatan rapih banget loh, kelihatan pro banget loh untuk bagi gue, untuk sepatu yang belum pernah kedengeran gitu, yang masih prototype gitu ya. Ini udah kayak rapih banget gitu ya, rapih lah ini pokoknya. Dengan lidah terpisah ya, ada logo juga di atas ini. Banyak banget sih logonya, 1, 2, 3, 4 ya, banyak banget sih logonya. Makanya kayaknya yang ini kalau dikurangin, lo ganti itu lebih bagus kayaknya. Dan ini lidahnya terpisah, which is gue seneng ya. Sizingnya belum ada, jadi ada yang menarik ketika ditanya, gue bilang gue biasa pakai 28 cm gitu ya. Dan ketika gue lihat di sepatunya, di sini 43, berarti dia sizing secara penomoran itu mirip sama specs ya. 43 nya 28 cm, karena gue sebut cm, gue belum fitting terus terang, jadi gue belum tahu muat apa enggak. Cuman menurut gue sih muat, walaupun bentuknya ini nggak terlalu wide, agak narrow sedikit lah ya, tapi oke lah menurut gue, ini akan cukup pas di kaki gue. Dan lidahnya juga terpisah, jadi memudahkan gue pakai ya. Sejauh ini gue belum lihat ada produk lokal yang handmade gitu ya, yang improve di bagian lidah, belum ada ya. So far masih standar-standar semua. Dan kalau lu lihat ya, lacing sistemnya ini nggak di tengah-tengah banget kayaknya nih ya, feel gue bagian ini lebih banyak sudutnya ya. Jadi kayak agak lebih miring ke sini ya. Koreksi gue ya, Mas ya. Terus itu tadi ya, kita udah bahas upper, kita udah bahas lidah terpisah, kita udah bahas bagian heel, terus kita bahas bagian insole. Insole-nya sih terlihat standar banget, nggak ada apa-apa ya, dan ini sepertinya dilem cukup kuat ya. Nggak bisa gue buka juga ini agak, oh bisa sih kalau dipaksa ya, agak keras, tapi udah deh nggak gue paksa. Insole-nya kalau dari feel yang gue pegang di sini cukup tebal ya, cukup nyaman harusnya. Terus sepertinya sih insole-nya masih handmade juga ya, masih motong sendiri mungkin. Dilapis kayak jenis lapisan apa gitu ya. Cuman menurut gue ya, kalau gue pakai kaos kaki yang standar gitu ya, kaos kaki yang murah gitu ya, harganya 15 ribuan gitu, ini kaki gue nggak akan ngegrip di dalamnya. Gue feeling gue bakalan meleset nih kaki gue, sama kayak ketika gue pakai West 7 itu kaki gue agak meleset di dalam tuh. Overall untuk gue akselerasi ya itu kurang nyaman. Terus ke bagian outsole ya, outsole ini ya, ini juga menarik. Gue tanya nih sama Mas PP sebelumnya, ini sepatu mau di press aja apa mau dijahit Mas? Kemungkinan dijahit, karena kalau press kita belum punya lah kemampuan gitu, kalau nggak salah ya jawabannya ya. Dan ya gue sih setuju ya, untuk produk handmade awal-awal nggak apa-apa lah dijahit, toh nggak mengurangi estetika juga kalau jahitnya benangnya selaras dengan warna sol ya. Ini kan warnanya putih kan, warna outsole-nya, dan dia jahit warna putih, dan jahitannya pun rapi gitu, jadi nggak masalah, dan masih kayak tradisional banget guys. Ada paku kecil di sini ya. Gue nggak inget ya, polos gue ada nggak ya paku ya. Gue nggak inget sepatunya dari luar. Terus pemilihan outsole-nya menarik ya menurut gue ya. Jadi gue pikir tadinya sekilas gue lihat di gambar gitu ya, itu kayak ya mirip-mirip aja sama polos gitu ya, karena ya ada bagian ininya gitu kan, ada bagian yang transparan gini gitu ya. Terus sekilas tuh mirip, ternyata nggak mirip loh guys, ternyata agak beda ya. Menurut gue ini agak lebih pendek ya, tinggi statnya itu agak lebih pendek, dan gue bisa menilai ini akan cukup nyaman dipakai di segala jenis lapangan ya. Kalau lapangan keras juga mungkin akan sedikit lebih nyaman lah ya ketimbang si polos ya. Dan mungkin di lapangan sintetik juga ya, selalu mainnya hati-hati, penuh kehati-hatian, sangat cocok nih. Karena dia nggak tinggi guys, dia walaupun bentuknya blade, dia nggak tinggi gitu ya. Walaupun agak bagian belakangnya agak naik, agak tinggi gitu. Tapi menurut gue overall ini masih standar, masih nggak tinggi-tinggi banget tuh, masih biasa aja. So far ya, dari 2 sepatu yang udah gue punya, 3 dengan ini, itu semua soalnya bentuknya beda-beda gitu ya. Bentuknya beda-beda, pokoknya mantap lah. Terus terang gue lupa menanyakan ya, ini range harga mau dijualnya berapa? Gue belum tanya secara detail gitu ya. Tapi asumsi gue mungkin akan dilepas di bawah 300 juga ya. Kalau gue nih ya, karena gue belum pakai nih ya, 2 produk sebelumnya kan gue udah pakai tuh ya. Kalau gue nih ya, dengan harga di bawah 300 ini sangat layak loh buat lo coba ya. Sangat layak buat lo coba. Apalagi kalau gue misalkan tadi
ide gue di tapi ya nggak semua orang akan seide sih dengan gue, tapi kalau ini kayak lu pura-puranya bikin control zone gitu kan, kayak wah pokoknya kayak lu lebih siap masuk ke market gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin belum siap juga ya Mas ya, udah siap belum masuk ke market. Tapi overall menurut gue sepatu ini nggak terlalu banyak yang bisa gue kritik ya, karena paling ini lidahnya nih ya, lidahnya satu belum ada sizing, yang kedua gue sih agak kurang menyukai ya lapisan dalam ini ya. Kalau ada lapisan yang kainnya warna hitam kayaknya lebih bagus gitu ya, lebih bagus lu ini warna hitam ya, lebih bagus ya kelihatannya. Kalau ini kayak kelihatan murah gitu, kelihatan biasa gitu, walaupun udah idenya dengan melapisin ini udah bagus banget gitu ya, jadi nggak kelihatan keplek gitu lah ya si lidahnya. Dan ini asli loh untuk brand yang baru gua lihat kali ini gitu ya, baru pertama kali kontak juga dengan si masnya ya. Ini brand udah rapih banget, pro banget pengerjaannya. Ya mudah-mudahan karena belum rame ya ordernya Mas ya. Kalau udah rame lo harus siap juga, lo harus berikan yang terbaik ya kan. Segitu aja sih dari gua. Kalau range harganya di bawah 300 menurut gua layak lah dicoba ya. Kalau lo rasa video ini bermanfaat, boleh lo share ke teman-teman lo. Kalau siapa tahu ada yang lagi nyari opsi-opsi lain untuk beli sepatu lokal ya kan, handmade, bisa coba kontak ke, nanti Instagramnya akan gue tampilin di deskripsi. Terus kalau lo belum subscribe, ya mau subscribe juga boleh guys, supaya lo bisa ngikutin terus lah ya video-video dari gue. Mudah-mudahan masih banyak konten-konten menarik lainnya. Itu aja dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.